Hai Super Fighters, welcome back to Super One Gen Z Talks. Apa sih langkah-langkah atau step yang bisa diambil dari individu untuk narik kira-kira potensi mereka apa? Kayaknya ini aku ada peluang nih di bidang ini. Aku mau lebih berkembang, aku mau belajar lagi. Nah, tinggal kita tipe yang mana gitu nanti. Mau tipe yang stuck di situ aja atau mau yang mengembangkan potensinya. Apakah perkembangan teknologi ini justru membawa dampak positif ataukah justru malah menghambat potensi itu? Like a bridge over troubled water. Dan guys. Only on Super One Gen Z Talks. Hai Super Fighters, welcome back to Super One Gen Z Talks. Wah, nggak kerasa banget ya udah jumpa lagi di episode terbaru dari Gen Z Talk yang pastinya topik hari ini relate banget nih sama anak muda zaman sekarang, yaitu growth mindset. Dan di sini ada saya Jasmine Vanessa dari kelas 1210 bersama Joshua dari kelas 12-4. Dan tentunya hari ini kita nggak berdua aja nih, tapi kita kedatangan dua narasumber yang pastinya kece-kece dan hebat-hebat banget. Boleh dong kita kenalan dari siapa dulu nih, mau kenalan? Saya dulu ya? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Septianing. Di sini saya selaku guru bimbingan dan konseling. Halo semuanya, perkenalkan namaku Billy Jeremiah dari kelas 10-6. Oke, jadi narasumber kita hari ini ada dua ya, jadi kita bisa lihat dari point of view yang berbeda. Jadi ada dari guru dan juga ada dari murid. siswa juga. Benar. Dan kalau kita bicarain soal topiknya growth mindset ini, pasti nggak jauh kan dari namanya bakat, minat, hobi gitu. Nah, boleh tahu dong dari Miss Amel sendiri dan Billy ini ada hobi atau minat bakat tersendiri? Kalau saya sendiri sejak kuliah kemarin menggeluti hobi baru ya. Kebetulan saya suka di fotografi. Mungkin belum yang sampai tahap profesional sampai pakai kamera LSR dan sebagainya. Cuma biasanya ketika saya lagi jalan-jalan atau lagi kumpul sama temen deh gitu, kalau ada nemu momen yang bagus, view yang bagus, pasti saya bakal abadiin. Tapi ya dengan kayak ada pencahayaannya, ada pengaturan tertentu. Jadi kayak meskipun dari HP, tapi tetap saya usahakan, oh ini loh yang mau aku posting nanti biar orang-orang tuh melihatnya mendapatkan pesan atau kesan dari foto yang aku upload di website website. Berarti sebagai hobi gitu Bu ya berarti ya. Apakah ada mungkin keinginan buat ditindaklanjuti, diperkembangkan lagi atau gimana Bu? Sejauh ini belum ada, cuman sebagai kesenangan pribadi aja. Iya, tapi kesenangannya pasti juga berguna untuk kehidupan sehari-hari ya. Oke, kalau dari Billy sendiri? Kalau aku tuh ada dua sebenarnya. Kalau yang dulu sampai sekarang itu aku suka nyanyi. Dan kalau yang baru-baru ini baru waktu kelas 8 kayaknya. Waktu kelas 8 tuh aku nyoba audisi di seni teater, seni drama gitu-gitu. Terus kebetulan emang suka di sana. Oh, jadi lebih ke art gitu. Lebih ke art, jago acting berarti. Jago acting. Jago nyanyi, jago acting. Ya, puji Tuhan, amin. Bisa nggak nih kira-kira Billy di kesempatan kali ini buat nyanyiin satu lagu deh? Sebentar aja, dikit-dikit. Boleh. Mungkin sepatah lagu apa ya? Over Troubled Water ya. Oke, boleh. Boleh. Kita saksikan ya teman-teman. Kita saksikan live ini ya teman-teman. Oke. Langsung. Ya. Oke. Like a bridge over troubled water. Dan guys. Oke, keren banget. Keren Ternyata banget. benar tidak usah diragukan lagi ya bakat artnya Billy ini dalam penyanyi dan juga teater gitu. Dan di sini kita juga mau tanya nih Miss Amel dan juga Billy, kira-kira apakah semua orang ini memiliki potensi yang besarnya sama gitu? Dan apakah setiap orang tuh memiliki potensi untuk ngembangin yang sama gitu setiap orang dari bakat atau minat mereka gitu?
Kalau setiap orang pastinya memang punya potensi ya dalam dirinya gitu. Kembali lagi pada pribadinya masing-masing. Ada nggak ya kira-kira keinginan untuk mengembangkan potensinya itu? Mungkin dia sekelibet kayak merasa, oh aku bisa nih dalam bidang ini, aku bisa dalam bidang itu. Cuman kadang dia memilih untuk keep aja. Udahlah, kayaknya ini cuman kesenangan semata, aku nggak mau melanjutkan gitu. Atau dia tim yang kayaknya ini aku ada peluang nih di bidang ini, aku mau lebih berkembang, aku mau belajar lagi. Nah, tinggal kita tipe yang mana gitu, nanti mau tipe yang stuck di situ aja atau mau yang mengembangkan potensinya. Nah, itu biasanya ada 2 macam orang kayak gitu, jadi tiap orang beda-beda biasanya, seperti itu. Oke, balik ke individu masing-masing ya. Betul. Jadi beda setiap orang gitu. Jadi kalau kita mau semangat ya kita bisa, tapi kalau kita nyerah ya nggak bisa dong. Betul. Kalau dari Billy? Kalau aku sih setuju ya sama Bu Amel di sini. Setiap orang pasti punya bakatnya masing-masing, punya potensinya masing-masing. Dan kembali lagi ke diri sendiri, ke individu masing-masing. Mereka mau ngembangin bakatnya itu atau mau dipendem sependem-pendemnya sampai hilang. Kalau kamu tipe yang mana nih? Yang dipendem-pendem sampai hilang atau gimana? Gak mungkin dong Jami. Buktinya aja bisa nyanyi. Ya, oke. Next episode kita full setengah jam dengerin dia nyanyi sama acting gitu ya. Oke. Next nih. Kira-kira Joshua mau tanya apa? Bahas tentang potensi dalam diri kan ya. Tadi Bu Amel juga ngomong tentang kalau misalnya potensi itu harus digali dari diri sendiri per individu ya kan. Terus Billy juga bilang bahwa potensi juga harus dari individu. Nah, kira-kira apa sih langkah-langkah atau step yang bisa diambil dari individu untuk narik kira-kira potensi mereka apa? Kan banyak tuh Bu ya. Pasti murid-murid sendiri banyak yang kira-kira bingung kira-kira bakatnya apa, potensinya apa. Jadi step apa yang bisa diambil sama mereka buat mengawali untuk mencari potensi dalam diri mereka? Kira-kira apa, Bu? Ya, biasanya yang pertama itu ya mari kita refleksi diri dulu lah. Kita mencoba kenalan sama diri sendiri ya. Mencari tahu, aku ini sebenarnya siapa? Aku ini mau dibawa kemana sih hidupku? Arahku mau kemana? Kesukaanku apa? Setelah mengenal diri sendiri, barulah kita mulai explore potensi kita. Nah, potensinya itu tinggal kita mau kembangkan atau tidak itu berdasarkan apa yang kalian lakukan selanjutnya. Kalian mau cari wawasan barukah? Atau kalian mau sharing dengan orang terdekat kalian kah? Banyak kok caranya. Tapi yang penting itu tadi, silahkan kalian ngobrol dengan diri sendiri dulu. Kalaupun kalian masih merasa kok aku ngobrol sama diri sendiri kayak merasa nggak ada feedback gitu ya, kalian bisa juga sharing dengan teman-teman sekitar kalian, menanyakan kelebihan atau kekurangan masing-masing, itu nggak ada salahnya kok. Jadi bisa untuk evaluasi diri juga kayak gitu. Oke. Kalau untuk Billy sendiri gimana, Billy? Kalau menurutku sih semuanya tergantung suka nggak suka ya. Kalau misalnya tentang bakat, misalnya kita tuh punya bakat dari lahir, tapi kayak kita tuh nggak suka sama satu bakat ini, kayak ya misalnya nggak suka, ya kurang enjoy ya kurang enjoy. Kita tuh terus gara-gara nggak suka kita nggak mau ngembangin, dan balik lagi tadi takutnya kependem terus nanti bakatnya hilang. Dan kalau misalnya kita mau nyari, ya tadi sih kita bisa tanya-tanya ke orang sekitar, kayak ke orang terdekat kita, kayak sebenarnya potensiku apa sih, bakatku itu apa sih, kelebihanku itu apa sih, kita bisa tanya ke orang-orang sekitar. Tapi pasti kita juga kalau misalnya masih bingung, kita minta pertolongan Tuhan, kita kayak doa buat nyari pencerahan. Siap. Oke. Kalau untuk Billy sendiri tuh ketemu bakatnya nyanyi atau teater dari mana, Billy? Kalau aku sih kalau yang teater tuh nyoba-nyoba. Jadi awalnya itu kayak di chat sama kakak kelas. Cici, aku tahu Jessica Tevani nggak? Iya, tahu. Nah, ya itu kemarin sempat ngechat, Bill, kamu tuh suka teater nggak? Suka acting nggak gitu tuh? Terus kayak, aku tuh bilang kayak, boleh sih, coba-coba gitu kan. Terus nyoba ke PYT situ, Petra Youth Theater. Terus puji Tuhan keterima. Oke. Jadi nggak ada salahnya kita mencoba sesuatu yang baru ya berarti. Dan pasti semua orang nggak punya kelebihan kan ya. Jadi tergantung mau dicari atau enggaknya gitu. Nah, tadi kan ngomongin soal ngasah potensi, ngasah minat bakat. Nah, kayak nama podcast kita kali ini aja Gen Z gitu ya.
pastinya kan kita udah menyadari adanya perkembangan zaman teknologi. Kalau menurut Miss Amel dan Billy sendiri ini, apakah perkembangan teknologi ini justru membawa dampak positif ataukah justru malah menghambat potensi itu? Gimana? Oke ya, sesuai kata Jasmine tadi ya, Gen Z kita itu generasi yang besar seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi ya tidak memungkiri kalau sekarang tuh teknologi memang membantu banget ya, khususnya dalam upaya kita untuk mengembangkan potensi. Ya mungkin untuk sekarang kalian kan pasti tidak akan kesusahan ya untuk mencari informasi. Mungkin kalau ingin belajar menjadi seorang YouTuber atau ingin menjadi seorang ilustrator, menjadi seorang content creator, tinggal cari caranya di YouTube mungkin atau di TikTok gitu. Itu kan gampang aksesnya banget, gitu ya. Iya. Nah, tapi ya jangan lupa ya, kita sebagai orang juga bijak-bijaknya menggunakan teknologi itu gimana kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kalau semakin bijak kalian atau kita menggunakan, pasti juga akan semakin bermanfaat ilmunya seperti itu. Betul. Billy gimana? Apakah setuju atau malah menghambat nih menurut Billy? Kalau menurutku pribadi ya, menurut diriku tuh teknologi tuh mandu banget. Kayak aku kan suka nyanyi tuh. Kalau misalnya contohnya nih, sebelum ada lomba-lomba, sebelum ada tampil-tampil itu, aku pasti perlu vocal warm up dulu, kayak yang Siap. Terus itu tuh kalau misalnya bingung, aku bisa kadang-kadang tuh nyari di TikTok sama YouTube. Jadi ada kayak online vocal coach gitu yang ngelakuin vocal warm up. Jadi kayak suaranya bisa lebih mantep gitu nanti. Waktu Jadi perkembangan teknologi ini udah sangat memfasilitasi kita ya. Betul, berarti ya. di banyak bidang pastinya, bahkan Betul sampai banget. nyanyi aja banyak membantu gitu ya, nggak cuma warm up, bener mungkin banget. kayak cari lagu, cari nada lebih gampang gitu ya. Oke. Tapi nggak memungkiri dong Jam, kalau misalnya dengan adanya teknologi juga ngasih dampak negatif dong. Ya nggak? pasti, makanya itu kembali ke diri Jadi masing-masing individu kan masing-masing. ya. Jadi Tapi harus kira-kira ada nggak sih Bu? Atau mungkin dari Billy sendiri kira-kira ada pikiran tentang kira-kira apa dampak negatif dari teknologi itu sendiri yang mungkin supaya kita semua bisa jauhin aware, gitu ya, ya bisa Bener semakin bijak. Ya dampak negatifnya itu ya biasanya kan ketika kita semakin dimudahkan dengan teknologi, kadang kita akan malah semakin merasa kayak udahlah nggak usah, sekarang udah ada teknologi, udah ada AI, nggak usah ngapa-ngapain, tinggal klik chat GPT, semua tugasku sudah Selesai. kelar. Ya Oke. betul atau tidak? Nah, misalnya seperti itu. Akibatnya dampak negatifnya kita akan jadi malas gitu. Karena sudah merasa mengandalkan sudah ada teknologi. Sekarang semuanya aku serahkan pada teknologi, jadi aku nggak mau ngapa-ngapain lagi gitu. Membuat kita semakin pasif gitu. Kayak, Ketergantungan. iya betul, gitu. ketergantungan juga bisa kayak gitu. Padahal kita sebenarnya kalau mau chat GPT itu baik, apalagi kalau untuk menemukan bakat atau potensi mungkin bisa. Cuma ya itu kalau tujuannya untuk itu bisa, tapi kalau untuk tujuan lain ya saya nggak tahu ya itu gimana ke kitanya gitu. Jadi perlu digarisbawahi ya. Jadi penggunaan ChatGPT itu bukan selalu benar dan bukan selalu salah Yes, gitu, betul. harus Bener bijak banget. Jadi sesuai kembalikan. dengan kita bagaimana kita menggunakan teknologinya. Betul. Jadi balik lagi ke individu masing-masing. Betul, tetap Benar harus banget. ada kreatif dan potensi dari diri kita sendiri, originalitas dari diri kita sendiri itu apa. Oke, Iya. terus kalau Billy sendiri nih, apakah Billy salah satu pelaku yang disampaikan oleh Bu Amel tadi atau gimana? Kira-kira dampak negatif apa sih yang Billy rasakan selama menggunakan teknologi? Tuh kalau menurutku sendiri tuh teknologi itu tambah membuat kecanduan gitu. Jadi kan kayak misalnya di TikTok kan banyak kayak game-game filter TikTok gitu iya. kan ya. Terus kayak kalau lihat di TikTok tuh, oh seru nih kayaknya, mau dicoba. Kan coba filter-filter di TikTok gitu kan, kayak games-games di sana. Terus nggak tahu beberapa, baru-baru wes 1 jam aja. Kita banyak waktu ya. Iya, nyita banyak waktu. Jadi kayak pelajarannya ketinggalan. Terus kan ini tentang bakat minat. Terus bisa-bisa kalau kita lama-lama kecanduan kayak bakat minatnya ditinggalin. Takutnya gitu Iya, sih. bener. Terus kalau tadi banget. Bu Amel bilang malas gitu, kira-kira Billy merasa tambah males selama menggunakan teknologi atau gimana? Kalau aku sendiri sih teknologi itu tambah bantu ya. Soalnya kayak misalnya ada beberapa pelajaran yang kok pelajaran ini aneh
aku mau kayak nyelidiki lebih dalam gitu. Ya bisa menggunakan teknologi itu sendiri Bisa. berarti ya. Oke. Jadi balik lagi ke individu masing-masing dong. Betul, harus Kalau kayak bijak. Billy gini otomatis kita bisa mengembangkan bakat kita. ya. Betul, kalau kayak Billy gini sudah pasti bijak menggunakannya Bijak dan menggunakan makanya dan juga- bisa suaranya sekarang bagus banget, Bagus banget, dan ya nggak? Dari bakatnya teknologi bisa juga berarti. terkembangkan. Betul. Oke, terus sekarang aku pengen nanya nih tentang wadah dalam kita mengembangkan potensi dalam diri kita, ya nggak kan? Kalau misalnya contohnya nih, ada sekolah, mungkin ada rumah, ada keluarga dan sebagainya. Kira-kira wadah mana sih atau tempat yang mana yang sangat sesuai buat kita bisa mengembangkan bakat kita dengan maksimal? Menurut Bu Amel gimana? Sebenarnya setiap tempat pembelajaran, entah di sekolah, di tempat les atau di rumah, itu ada plus minusnya masing-masing sih. Khususnya kayak mungkin di sekolah plusnya ya, saya jelaskan plusnya dulu. Kita akan punya wadah mungkin melalui eskur, melalui yang kelas 11, mungkin teman-teman kelas 11 sekarang ada LS itu ya. Mungkin untuk yang punya minat tertentu akan diwadahi juga pasti. Cuman keterbatasannya mungkin karena di sini kurikulumnya juga mungkin nggak semua aspek ditampung, jadi ada beberapa potensi teman-teman yang mungkin juga tidak itu ya tertampung gitu. Mungkin LS kan juga terbatas ya, nggak Iya, semua benar. aspek mencakup. Mungkin cuman beberapa kelas saja, 15 atau 20 kelas kalau tidak salah gitu ya. Nah, itu pasti juga sebenarnya ada teman-teman yang merasa kayak duh kok potensiku kok tidak berkembang gitu ya. Cuman mungkin ada pasti lebih banyak teman-teman yang merasa terbantu dengan adanya LS atau eskor itu. Tapi ketika di luar sekolah mungkin kita belajar mandiri gitu ya, mungkin di rumah gitu pasti ada plusnya itu yaitu lebih fleksibel. Jadi kita bisa kapanpun, mungkin ketika pulang sekolah atau ketika weekend gitu, kita memanfaatkan waktu kita mungkin belajar melalui kursus, kan sekarang juga banyak ya, banyak Ya, banget. benar. kursus online, entah yang berbayar maupun free kan juga banyak pasti sekarang ya. Jadi kita bisa sambil enjoy, sambil bantu mama bersih-bersih rumah, bisa sambil dengerin dari YouTube jarak jauh aja udah bisa kan Ya, kita bisa. sekarang ya, Iya. sambil prakteknya juga bisa mungkin. Atau workshop online gitu, sekarang juga banyak. Cuman mungkin ketika kita latihan sendiri secara mandiri, belum tentu juga kita diakui secara langsung kredibilitas kita gitu. Bisa aja ada lembaga formal yang menganggap oh kamu ini belum seberapa ini mumpuni untuk bisa dikatakan ahli dalam bidang ini gitu. Karena kan kamu kan belajarnya cuma dari YouTube. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi tetap harus pendidikan formal tuh, maksudnya kedua-duanya harus seimbang ya. Yes. Harus Balance. bisa membedakan sendiri potensi diri mana yang bisa dicakupan pendidikan formal, mana yang harus diasah lagi soft skillnya di luar pendidikan formal. Ya, benar sekali dong. Kalau Betul. misalnya Billy gimana Billy? Kalau menurutku sih balik lagi ada plus minusnya ya. Tapi kalau menurutku aku lebih suka di yang sekolah di bidang formal ini. Soalnya kalau sekolah tuh ngasih banyak banget fasilitas. Wow. Misalnya kayak organisasi. Ada organisasi SAMS, organisasi yang berkecimpungan itu di bidang seni. Terus ada OSIS, ada KOPSIS, ada banyak lah organisasi yang bisa bantu kita buat kembangin bakat minat kita. Selain itu ada juga tadi LS gitu. Terus banyak sih kalau di sekolah. Sekolah ini berarti Petra 1 ya maksudnya. Iya. Pastinya. Iya sih. Berarti kamu dari kapan nih Bill di Petra, Petra. ini? Kalau dari Petra tuh udah dari TK. Oh, udah lama ya. Udah lama. Lebih dari 10 tahun ya? Ya baru masuk kelas 10 ya. Berarti Iya. ongoing berapa belas tahun ya? Mm-mm. Emang A1 ini nggak cuma A1 tuh, Iya. tapi kayak Petra bener-bener Petra. mewadahi. Kayak contohnya kita sekarang Iya. ini kan juga mungkin orang-orang banyak berpikiran kayak cuman bisa dilakuin di luar pendidikan formal, nggak mungkin di sekolah dilakuin podcast Gen Z kayak Iya, gini. tapi padahal bisa banget dong. Bisa Iya, banget, bisa bisa lakuin di banget. sini. Jadi jawabannya pendidikan formal juga penting untuk mewadahi dan juga bisa diasah lagi di luar ya. Iya, benar Betul. banget. Jadi Oke. intinya potensi dalam diri kita itu bisa diasah dimanapun. Ya, Betul. sesuai dengan Iya. individu. Betul. Kita mau berusaha atau nggak mau berusaha. Intinya niatnya mau berusaha. Nah, kalau dari Miss Amel dan Billy sendiri, apa sih dampak yang dirasakan setelah menekuni potensi yang ada atau menekuni hobi atau minat bakat yang ada? Apa dampak positifnya yang dirasain?
tentunya kalau kita sudah menemukan potensi kita ya, itu bakal selain bermanfaat untuk diri kita sendiri, pasti kita juga akan bermanfaat bagi orang lain ya. Mungkin kalian nggak merasakan kalau ada, orang lain terinspirasi sama kita nih, yang kita awalnya mungkin masih dalam proses proses merintis potensi kita, kita merasakan aduh berat banget gitu, tapi setelah di puncak kalian tinggal merasakan, ternyata di satu sisi juga ada yang merasakan atau menerima dampak dari kalian seperti itu. Terus selain itu juga bisa semakin meningkatkan motivasi kalian untuk terus mau bergerak, terus maju. Jadi ketika kalian sudah benar-benar menemukan potensi kalian, jangan mau stuck di situ aja. Tetap terus belajar, tetap meningkatkan wawasan, entah tetap satu linear sama potensi kalian atau mau mencoba hal baru, nggak ada yang salah gitu. Kan kita juga perlu keluar dari zona nyaman ya sekali ya. Gitu. Kalau Billy sendiri? Kalau aku ini bakat itu bisa jadi bakat yang lain. Jadi satu bakat misalnya kayak seni drama. Seni drama kan ada banyak toh. Banyak cabang, misalnya kayak cabang videografer, fotografi tadi kayak Miss Amel itu. Itu juga salah satu bidang dari seni teater gitu. Jadi satu bakat yang kita punya itu bisa jadi bakat yang banyak gitu. Oke, jadi tentunya bisa berdampak bagi lingkungan sekitar juga ya. Dampak positif. Jadi potensi itu selama kita mau mencari pasti ada dong dalam diri kita. Pasti ada dong. Oke, terus masalah tentang potensi lagi nih. Kira-kira dari Miss Amel dan juga dari Billy ada tips and trick nggak kira-kira bagi orang-orang nih yang lagi masih struggling atau lagi proses dalam mencari minat bakat mereka? Kan otomatis banyak nih mengalami kegagalan ya kan, atau mungkin ya ini failure yang bikin mereka tuh mungkin ngerasa mereka nggak mampu, merasa mereka nggak bisa, akhirnya mereka menyerah ya nggak. Kira-kira ada apa sih semangat atau motivasi yang bisa diberikan dari Miss Amel dan juga Billy bagi orang-orang seperti ini? Ya intinya jangan berfokus pada kegagalannya itu ya. Apalagi kalau masih tahap awal, pasti memang jatuh bangun itu pasti ada gitu. Kembali ke kita lagi ya, apakah kita mau bangkit atau tetap mau terpuruk di situ. Terus jangan lupa juga sering-sering kasih afirmasi positif ke diri sendiri ya. Percaya kalau kita tuh pasti bisa, kita itu pasti berhasil suatu saat nanti. Jadi nggak ada salahnya untuk terus mencoba seperti itu. Pokok coba terus sampai sukses gitu. Sukses. Yes, betul. Billy gimana? Kalau menurutku sih pokoknya pantang menyerah aja sih. Misalnya kita gagal, kita coba terus coba sampai endingnya kita berhasil. Jadi contohnya aku tuh dulu ikut lomba ada 7 atau 8 lomba gitu. Itu full kalah berturut-turut, kayak ikut satu lomba kalah, ikut satu lomba kalah. Lomba apa itu kalau boleh? Lomba nyanyi. Oh, lomba nyanyi. Iya. Sekarang menang dong, masih dong. Ya puji Tuhan, kemarin yang ke-8 itu menang. Jadi selama banyak sekali kegagalan, tapi karena Billy tetap mau coba terus dan berusaha, akhirnya bisa membuahkan hasil ya. Iya, jadi pasti kesuksesan tuh disertai dengan kegagalan gitu jatuh. Nah, tadi kan kita udah dengar nih soal pantang menyerah dan lain-lain. Mungkin nanggung dong kalau kita nggak dengar kesan pesan dari guest star kita hari ini. Boleh dong kasih sepatah dua patah kata-kata untuk hari ini untuk menjadi motivasi buat teman-teman yang nonton. Ya, Miss Amal dulu deh. Kalau dari saya sih, percayalah kalau masing-masing dari kita sebagai manusia itu berharga ya. Kita itu unik. Kita punya diri kita masing-masing, ada kelebihan juga pasti ada kekurangan. Nah, oleh sebab itu udah nggak usah ada minder lagi. Mari kita memaksimalkan apa yang sudah kita punya gitu. Mungkin untuk kelebihan ya, tapi untuk kekurangan mari kita jadikan itu sebagai pembelajaran. Mungkin apa sih yang perlu kita perbaiki? Nah, kita kan jadi tahu gitu. Terus jangan lupa untuk selalu percaya diri. Iya, itu penting banget. Jadi meskipun kita sudah mengetahui kelebihan kekurangan kita, tapi kalau kita kayak nggak percaya diri, kadang kan kita juga bingung ya mengekspresikannya seperti apa. Aduh, aku takut nih untuk menampilkan kelebihanku. Nah, itu juga susah nantinya. Jadi ya harapannya itu tadi, percaya kalau diri sendiri itu unik dan jangan lupa percaya diri kayak gitu. Oke. Kalau untuk Billy sendiri gimana, Billy? Kalau dari aku sih, ya tadi itu harus pantang menyerah. Kita sebagai manusia itu nggak boleh gampang menyerah.
kita harus mau coba terus, kita harus mau berusaha terus supaya nanti endingnya kita juga bisa berhasil. Ya, jadi intinya kalau potensi itu kita harus tetap berusaha ya kan. Jadi sesuai dengan individu kita masing-masing. Selama kita mau mencoba dan juga berusaha, tentu kita akan nyapai keberhasilan. Betul. Jadi nggak mungkin kalau ada yang bilang, wah aku nggak punya bakat, aku nggak punya kelebihan, karena setiap orang pasti ada bakatnya masing-masing ya. Selama mereka mau nyari. Ya, kita mau menggalinya atau enggak, kita gimana kita mau bangkit dan gimana kita mau percaya pada diri kita sendiri. Wah, nggak kerasa ya ini kita ngobrol ini kayaknya udah sampai malam ini, sekolah udah kayak saya tutup ya. Oke deh, kayaknya kita hari ini harus sampai sini dulu. Terima kasih banyak untuk para guest, ada Miss Amel dan juga Billy. Dan semoga teman-teman yang nonton ini bisa memiliki growth mindset gitu ya, seperti guest star kita hari ini ada Miss Amel dan juga mendapatkan pembelajaran. Betul, ya, Billy yang masih kelas 10 ini tapi sudah sangat menginspirasi gitu ya. Keren banget. Bener banget, jadi thank you banget udah nonton. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama kami melakukan podcast. One Talks, One Vision, One Purpose, only on Super One Gen Z Talk. See you! Super One Gen Z Talk. Go far with Super One.